dalam keadaan yang masih everything okay, masih jadi anak sultan. Ya, maksudnya lu mah nggak tahu lah, nggak tahu. Waktu itu aku inget banget jam 4 sore, aku lagi main PlayStation di rumah. Tiba-tiba aku disuruh keluar kamar. Tiba-tiba dibawa ke rumah tante. Sampai detik ini aku nggak balik lagi ke rumah itu. Sampai kita dikejar polisi ya. Astagfirullahaladzim. Ini jangan-jangan apakah papa mama lagi ngetes? Pasti lu berharapnya itu. Ya karena aku nggak tahu ada apa-apa. Mobilku di garasi itu masih 5. Dan sampai sekarang ya udah nggak ada aja. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Ferdi di acara All You Can Hear. Siapa sih sekarang yang datang? Sahabat gue ini seperjuangan, Reza Herlambang. Thank you. Ya Allah. Reza ini kita udah ketemu berbulan-bulan dan kita mau ketemu nggak jadi-jadi. Baru ini ya. Baru ini akhirnya kayak bisa ketemu ya. Gue kalau ketemu Reza tuh suka rada-rada pengen ketawa gitu ya. Pengen ketawanya apa? Ini anak kok kayaknya nggak pernah susah ya. Ben, kemana aja Ben? Gimana kabar lu? Aduh, alhamdulillah baik. Baik ya. Iya masih segar lu, masih nggak berubah banyak. Masa sih? Ya berubah dikit lah, sesenti. Ya senti. Oh, ulet bulu kali ya. Alhamdulillah baik. Kalau dibilang kemana aja teh, panjang ceritanya. Saya seneng yang panjang ceritanya. Iya panjang. Aduh. Gini jadi gue ketemu kemarin ini gue pas ngeliat lu, gue juga kaget pas lu di acara Takaida di Hard Rock, gue ketemu sama dia. Ya ampun Reza, iya kan? Lu kan lagi naik tuh. Oh iya kan? Gue bilang anjir, gue bilang nih zaman gue, lu itu adalah bukan salah satu-satunya orang yang nyanyi sambil dance laki-laki. Ada ceweknya kan? Agnes. Iya. Waktu dulu tuh malah sering ditanemin lu berdua ya? Iya. Nah terus lu keluar single waktu itu sempet yang meledak banget tuh Menyesal 2009 ya. 2009. Dan lu wah banget. Jadi dia itu gua nggak tahu dia nyewa di mana, dia video klip pakai Ferrari, pakai apa. Nah, wow, ini labelnya siapa ya? Kok modalnya gede amat? Kok gua nggak gitu kan dulu gitu kan. Akhirnya lu keluar dan bagus lagi. Alhamdulillah. Gua biasalah. Namanya juga orang kepo. Nggak mau kalah. Bisa nyetak modal ini doang nih, pasti ada yang modalin nih. Ternyata enggak. Lu tuh juara Pak, ternyata di Asia bagus pada saat 99, itu. 99. Oke. Kemana aja dan gimana caranya? Waktu itu memang lu dimodalin kah? Ataukah memang lu ada ikut ajang apa? Sebenarnya gimana dari awal? Gue pengen tahu. Jadi gini, aku tuh mulai nyanyi ya. Mulai nyanyi itu dari 6 tahun sebenarnya. Oh, memang lu nyanyi ya? Dari 6 tahun. Memang orang tuaku tuh pengen banget aku jadi seorang penyanyi lah gitu. Nah, alhamdulillah diberikan bakat sama Tuhan. Maksudnya ya adalah dikasih suara sedikit bisa nyanyi lah gitu kan. Dari 6 tahun dari almarhum Bokasur terus sampai 99. Ngalamin ya? Ngalamin Bu Kasur, bintang radio, ikut lomba ini segala macam sampai Pranajaya, Elva Singer sampai 99 Asia Bagus. Nah, akhirnya berarti ini passion lu. Nyanyi. Jadi sebenarnya aku tuh nggak mau jadi penyanyi. Ini sebenarnya nggak mau jadi penyanyi. Gila. Tapi orang tuaku terutama almarhum mama pengen banget aku jadi penyanyi. Oke. Nah, jadi kalau dibilang ini sebenarnya gini, ini baru nih aku cerita ini baru, baru bener. Aku tuh teman-teman. Saya harus kasih eksklusif. Bener. Aku diundang teman-teman cerita podcast kemana apa segala macam. Tapi teh baru ini aku bener. Maksudnya ini aku cerita ya mungkin. Yang orang belum dengar. Belum pernah dengar dan pasti yang mudah-mudahan bisa menerima ceritaku. Bisa menerima ceritaku. Saya deg-degan. Jadi gini, 6 tahun lu belajar musik 6 tahun segala macam. Sampai 99 Asia Bagus tuh tahun umur 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun waktu itu sama
kalau nggak salah almarhum ya Bung Kris Patikawa waktu itu Bung Kris Patikawa. Akhirnya dari situ aku bikin album. Jadi sebenarnya gini, aku itu sebenarnya passionnya bukan nyanyi. Aku tuh seneng banget sama yang namanya sekolah yang maksudnya pengennya bukan dinyanyi lah. Pengen sekolah keluar negeri lah. Ya. Akhirnya dikasih kesempatan. Jadi gini, memang aku itu kalau bilang labelnya siapa yang modalin, semua itu aku sering bilang gini dalam diriku ya. Tidak ada seorang Reza Herlambang kalau tidak ada yang namanya mamaku namanya Yula Heri Burhania. Oh, semua benar-benar itu orang tua. Jadi beliau yang memberikan kesempatan sampai aku bisa berada di posisi yang sekarang. Nah, perjalanannya itu juga luar biasa ya yang dilakukan. Otomatis semua orang tua pasti akan melakukan hal yang sama kepada seorang anak dengan versi yang berbeda-beda. Cuman ini extraordinary ya. Ya, bikin video klip pertama waktu itu pertama kali video klip mungkin waktu itu sama Rizal Mantovani. Rizal Mantovani. Ya. Dulu termahal ya. Salah satu yang termahal di Indonesia itu. Ada auditnya. Nah, jadi Rizal Mantovani waktu itu pertama kali bikin kameranya, bikin syutingnya pakai kamera film. Pakai kamera film, which is waktu itu sekitar di atas 200 juta itu kalau mau bikin satu klip itu. Biasa juga pernah film. Ini mah cerita jujur ya. Kamera film. Terus yang kedua akhirnya intinya gini sih, terus pakai helikopter. Itu 2007. Karena menurut orang tuaku waktu itu adalah ketika mau melakukan sesuatu harus total. Harus total, harus menjadi nomor 1, harus lakukan yang terbaik. Nah, berjalan tuh sampai 2009. Tapi dalam perjalanan itu aku tuh sama sekali hanya anak SMA yang baru masuk kuliah yang hobinya cuma main. Jadi kalau latihan nggak ada yang lu gue pengen peternak. Sebenarnya diri lu nggak ada. Jadi yang pengen begitu tuh nyokap sama bokap lah. Iya, nggak ada. Lah labelnya siapa? Mama sendiri. Oh. Berarti video klip semua modal. Semua produksi album, latihan, pre-produksi, video klip, promotion. Kita kerjasama dengan beberapa label, tapi kita itu joint venture. Iya. Cuma distribusi ya. Sendiri Lu mah anak, berarti lu mah di bajuan, gak sesuai jalan deh. Kadang-kadang lagi pulang sekolah dijemput. Ini ketemu Yovie Widianto, ini ketemu Mas Yoki Suryo Prayogo, ketemu Topati apa segala macam. Abi teh nggak kenal nggak kenal kan maksudnya ini siapa suruh nyanyi. Pernah teman nyokap gitu aja ya. Pernah dalam satu waktu nyanyi, jadi gini lucu. Mas Yoki Suryo Prayogo itu kan legend Betul. Buat di musisi kan, kerjasama sama beliau tuh udah ditunggu-tunggu. Wah, udah. Zaman dulu itu kayak Yovie Widiantonya sekarang. Iya. Nah, aku rekaman dikasih lagu sama dia, tahu nangis. Siapa? Aku. Kenapa? Ini terharu. Maafnya ini mah sekarang udah ngakuin ini bukan ngakuin, maksud sekarang udah tahu si geblek ini nih baru tahu yang kayak gitu legend gitu si geblek ini nih. Karena dulu anak SMA, taunya cuma dengerin musik hip hop apa segala macam. Kok yang bikin lagu aki-aki tua siapa sih? Aku bilang gitu. Ya malah gue kebangsaan ya. Iya, ini apa sih lagunya? Tapi emang lagunya canggih Iya. Baru coba nangis, nggak mau aku dibikinin lagu sama ini. Taunya waktu itu cuma Iwang Nur Said, Yudhistira yang bikin lagu R&B segala macam begitu. Nah, sampai 2009 mengalami proses-proses. Akhirnya di 2009 itu disitulah semuanya benar-benar terjadi dalam hidup aku. Dari 2009 sampai sekarang yang mungkin kalau mungkin proses tadi mungkin banyak teman-teman juga yang udah pada tahu lah ibaratnya sedikit banyak karyanya, prosesnya. Cuman memang Mama jadi gede. Setelah itu ntar lu, gue mau tanya dulu. Lu modal sendiri segala macam sendiri Pak dari keluarga. Dan itu kalau gue lihat ada Yovie, lu ada ini, ada itu yang bikin. Pokoknya pencipta yang lagi ngetop udah di-hire aja. Bikin video klip segala macam. Semua mobil pribadi tuh. Semua pribadi. Pakai Ferrari waktu itu. Mobil pribadi. Berarti lu orang kaya Pak.
Alhamdulillah waktu itu teh aku nggak, kayak ibaratnya aku nggak ngerti uang ya dulu tuh. Nggak ngerti uang. Nggak ngerti. Kenapa nggak ngomong sama gue dulu? Saya ngerti. Aku tuh bener-bener dulu tuh anak yang mungkin sebutannya naonnya sultan kalinya. Zaman dulu ada sultan. Zaman dulu sebutannya, kalau sekarang sultan ya mungkin dulu sultan kali dulu. Lu nggak pernah susah dong ya? Aku kalau ke mall beli baju nggak pernah bayar. Ya, tambah nyolong. Ente, tagihannya nanti masuk ke mama. Apapun. Apapun. Lu mau masuk misalnya ada merek Gucci, asup, ambil, nggak bayar. Nggak. Maksudnya nggak bayar. Ya lu nggak bawa duit. Nggak bawa duit. Wah. Makan di mana, kafe ayah di Plaza Senayan, Victoria apa segala, makan sama teman-teman apa segala macam, nanti udah. Pada kenal lu semua karena nyokap. Karena aku kalau masuk mall ganti baju. Maksudnya lu beli baju di sana ganti di sana? Aku pakai baju ini, masuk ke mall, keluar tuh beda sampai dari atas sampai bawah. Waduh. Mau nonton bajunya ini pakai baju. Gua kadang-kadang ke mall 7 kali itu terus bajunya. Poho. Bener, kejadian. Itu. Berarti kayak edan, Ya alhamdulillah ya. Okay. Apa sih sebenarnya keluarga tuh memang bisnismen ya? Mamaku bisnis. Orang bisnis ya? Kerjasama. Jadi papa mamaku dulu itu adalah dia salah satu big owner dari, kalau tahu dulu pameran-pameran rumah. Oke. Expo. Iya. Expo sampai dulu acara Gong 2000. Iya. Ibaratnya pokoknya pameran BUMN semuanya segala macam. Mobil-mobil. Atau Jakarta Convention Center kan, JCC. Dulu setiap ada pameran di situ, ya itu udah pasti mau apa. Oh, pantes. Dari mulai balai sidang, JCC, PRJ, itu hasil karya-karyanya kerjasama dulu mama ya. Satu perusahaan namanya Debindo. Berarti lu kaya banget. Gue pengen tahu kalau jadi orang kaya, mobil ada apa aja sih? Dulu tuh aku SMP udah pakai Beetle. Beetle. Haji. 400 juta aja dulu ya. Beetle, SLK, ada Bentley, ada dulu Phantom Classic papa ada. Ya. Gak ada Animal, gak ada. Gak ada. Kijang gitu maksudnya kan, Animal tak Kijang. Gak ada. Bener. Gak ada tuh. Bener serius. Kalau pergi keluar kota naik kereta gitu, kita sewa satu gerbong. serius beneran sewa satu gerbong gitu. Kalau ke hotel misalnya aku manggung nih, kan biasanya kalau kru paling banyak deh misalnya berapa, 10 orang 20 orang gitu, aku mau bisa bawa 50 orang, sewa satu floor, satu lantai hotelnya. Dan lu mah gak ngerti ya? Jadi itu mah semua nyokap sama bokap yang mikirin aja. Lu mah anak sebenarnya kesal ya dibawa begitu, pengen main ya. Pengen main. Bolo on baru ada berarti. Tahu gitu gue berteman sama lu dari dulu. Bener nggak tahu apa-apa. Jadi buat lu nih, waktu dulu meledak lagu lu, nggak tahu. Lu nggak tahu duitnya kemana? Nggak tahu. Pokoknya mau bodoh-bodoh teuing. Jadi kayak Aladin punya jin gitu. Mau itu jadi. Edan. Pakai kalung berlian. Taruh. Jadi yang lu gantung-gantung teh RH tuh gede, kan gue pernah lihat tuh. Iya, berlian, itu berlian. Berlian kadang ketinggalan di toilet mall. Jadi aku kalau pergi selalu didampingin 3 orang. Asisten 3 orang didampingin, itu untuk ngejagain ada yang aku pakai. Dompet. Aku tidak berapa dompet. Serius. Aduh, nyesel saya nggak temenan sama kamu dulu. Kalau serius. Lu pakai apa, misalnya lu pakai yang merek-merek branded, lu nggak tahu harganya berapa? Nggak tahu, orang pernah dibuang dia nyanyi juga. Edan. Bener. Jaket Gucci, ternyata aku baru tahu waktu itu almarhum mama beli 60 juta. 60 juta nyanyi teh. Aku saat nyanyi saking keenakan kan ngedance dulu kan, buang. Edan. Itu pemain keyboard, astagfirullahaladzim, dibuang itu jaket 60 juta. Belum tentu juga anak-anak yang nemu itu tahu ngerti. Itu jaket. Bener segitu. Pasti bohong. Palsu. Bener coba. Wah gila Pak. Lu sebegitu naifnya dulu ya? Iya. Karena lu mah memang masih anak kecil ya? Iya, SMA, SMP. Ya. Taunya cuman mobil. Mobil mah tahu lah. Tahu harga mobil mahal ini apa segala macam tahu, tapi ini nggak tahu. Dan lu dibolehin semua menyokap tuh apa aja? Boleh semua. Apapun. Lu akhirnya meniti karir lu, yang which is bukan passion lu pada saat itu. Pada saat itu ya. Pada saat itu.
Akhirnya sebenarnya kan lu make it, salah satu orang yang make it pada saat itu ya. Iya. Lu meledak, lu sempet juara juga. Berarti segitu bukan passion lu jadi sesuatu. Iya. Yang gue mau tanyain adalah, lu udah kaya, udah ganteng, passionnya meledak di situ karya-karya lu. Seret ini aib dia. Terus lu hilang nih. Toto hilang. Jadi dulu sering tandem malah Reza sama Agnes. Agnes itu kan ada Agnes, ada Dewi Sandra, ada Santi. Ya. Tapi cowoknya itu aku. Cuman Reza ya. Jadi kalau di industri musik itu teman-teman selalu bilang setelah dulu tuh zaman ada Ricky Ricardo. Oh itu mau jauh di belakang. Ya pokoknya Ricky Ricardo, Denny Malik, terus saya Herlambang. Iya betul. Denny Malik itu. Iya. Cuman yang benar-benar pure dance secara cowok gitu ya, dengan urban dance memang aku, karena aku dulunya ngedance. Oh itu mah passion lo? Iya. Berarti bukan disuruh nyokap? Enggak passion juga, emang teman-teman main kan kita kalau kumpul ikut-ikut break dance. Iya maksudnya memang melalui itulah. Iya. Kayak gue dulu kan juara 1 break dance. Oh gitu, di mana nggak pernah ketemu gitu? Di Bogor. Sedaerah, sekecamatan gue. Cuma gitu, seneng. Wow, terus akhirnya lu hilang. Gue nggak tahu exactly kapan lu hilang. Cuman suddenly gue Reza Herlambang kemana ya? Masih hidup apa enggak? Malah lu pernah sempet waktu lu zamannya Mike itu pas zamannya Justin Timberlake. Yes. Lagi pik-piknya gitu. Benar. Nah, itu gitu kan? Gitu gaya gitu. Ya kan? Gayanya gitu. Nah itu jadi akhirnya disebutlah Reza Herlambang itu adalah Justin Timberlake Indonesia. Bener ya? Pernah ya? Gue nggak salah. What? Dan bener rumors yang masuk ke gue adalah dia orang kaya. Ternyata bener. Kaya pisan. Hilang. Nah hilang lu udah langsung keluar negeri atau langsung meneruskan usaha orang tua atau ke apa? Jadi lagi melayan passion. Karena ada yang akan gue tanyakan di belakang. Yang di belakang karena lu ternyata menciptakan lagu untuk artis besar juga. Berarti kan bisa menciptakan lagu. Nah di sini kemana lu? Jadi gini, ini aku cerita nggak apa-apa ya? Harus. Maksudnya all you can hear, semuanya bisa didengar. Betul. Dan sebelumnya terima kasih nih aku sama dikasih tempat karena ini belum pernah aku cerita. Oke. On cam ataupun off cam. Yang penting boleh gue tayangin aja. Boleh. Apa yang lu nggak mau ceritain jangan ceritain. Aku akan cerita semua. Maksudnya banyak teman-teman juga di luar yang menanyakan Reza kemana dan tidak tahu. Nah ini aku mau cerita sih. Tujuannya adalah maksudnya gue cerita sama abang ya. Maksudnya ini loh gue selama ini gini. Jadi gini dengan dunia fantasi yang buat aku jalanin sampai aku 2009. Richie Rich lah ya pada saat itu. 2009 ternyata pada saat itu keluarga bisnis sama papa dapat cobaan yang cukup lumayan, bukan lumayan lagi ya buat aku dahsyat. Oke, maksudnya di bisnisnya. Jadi aku bangkrut keluarga. Bangkrut. Bangkrut tuh maksudnya berkurang. Kan bangkrut tuh orang punya duit 100 juta. Minus. Minus. Jadi hilang. Gone. Dalam jangka waktu berapa tahun? Gone. Aku pernah 2010 itu mengalami makan cuman 1 hari dan kita tidur kaki kita dilewatin tikus-tikus kayak ngontrak. Enggak. Wah, tadi baru gue pengen kenal sama lu, sekarang jadi enggak. Astagfirullahaladzim, itu Enggak kan saya takut tikus. Oh ya gitu. Enggak gini. Ini serius tapi ya. Beneran ini mah ya. Bener. Tadi dulu lu pengen masuk ke tikus aja. Kenapa? Kan gue juga pengen. Lu hilangnya gara-gara lu bangkrut tadi. Jadi gini 2009 tuh keluarga mengalami kerugian sampai nominal yang cukup gede besar. Semalam itu pernah mengalami kerugian sampai 12 miliar. Semalam anjir. Waktu itu ada salah satu pameran ya aku nggak usah sebutin kotanya ya, takut kan banyak pihak yang nggak ini, di salah satu kota di Jakarta juga. Terus pameran banyak ini. Tapi yang paling dahsyat, nggak apa-apa aku cerita ini ya. Aku tapi dalam cerita ini aku tidak mau orang mempercayakan ini, tapi gini. Jadi di rumahku tuh dulu pernah kedatangan bola api. Oh mistis. Iya, bola api jatuh ke kolam renang. Dari situ
bisnis semua hancur, terus mama juga sampai bisa dibilang hampir seperti orang gila. Maaf ya punten ya, sampai keluar dari rumah tuh maaf ya, nggak pakai pakaian. Telanjang. Sampai kita yang handukin. Nggak itu teh. Nggak inget. Terus malas kerja, duit semenjak itu bola api datang. Duit dibuang-buang. Tapi kembali lagi itu aku tidak menyalahkan part itu, mungkin ada kerugian bisnis, intinya bisnis gagal. Iya, oke. Nah dari situ beda cerita lucu nih Al. Dalam keadaan yang masih everything okay, masih jadi anak sultan. Iya, maksudnya lu mah nggak tahu lah, nggak tahu. Waktu itu aku inget banget jam 4 sore, aku lagi main PlayStation di rumah. Tiba-tiba aku disuruh keluar kamar, diajak pergi sama almarhum papa sama mama. Tiba-tiba dibawa ke rumah tante. Sampai detik ini aku nggak balik lagi ke rumah itu. Waktu itu masih ada semua di rumah lo. Maksudnya masih rumah, mobil, semua. Everything okay. Lu nggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu lu lagi main PS. Ayo pergi ke rumah tante. Kita ke rumah tante. Ya udah aku bawa. Jadi lu nggak bawa apa-apa? Aku cuma bawa mau koper gitu. Enggak, orang pikir cuma mau main ke rumah tante, nggak berpikiran mau nginep apa segala. Oke. Lu pergi ke rumah tante lu. Sampai detik ini aku nggak balik lagi. Sampai detik ini nggak balik lagi. Dan ternyata tersita lah atau terambil orang lah. Sampai kita dikejar polisi ya. Astagfirullahaladzim. Sampai dikejar polisi karena tidak bisa membayar, ada beberapa kerjasama. Tapi itu bukan kesalahan kita. Iya. Semua udah clear. Ya pokoknya ada. Ini bukan bicara utang piutang ya. Pokoknya ada yang bikin lu jadi bangkrut keluarga lu. Ya. Semalam Pak. Semalam itu yang tadinya hari ini lu lagi senang-senang, lagi semuanya masih ibarat ada. Lagi duduk di sini, terus ngajak pergi gitu keluar. Ya udah sampai berapa sekarang udah 12-13 tahun udah nggak balik lagi ke sini. Barang-barang lu nggak lu ambil lagi besoknya gitu? Enggak. Lu tinggal di mana? Di rumah tante. Di Pulau Gadung. Di rumah tante tuh sekeluarga? Jadi numpang Pak? Ya Allah. Numpang. Di Pulau Gadung, terus akhirnya kita pindah ke Pamulang. Di situ dibantu sama orang. Itu aku masih nggak tahu apa-apa. Tahu nggak? Aku sempat berpikirnya gini. Ini jangan-jangan apakah papa mama lagi ngetes? Pasti lu berharapnya itu. Ya karena aku nggak tahu ada apa-apa. Mobilku di garasi itu masih 5. Jam tanganku itu, ya ini bukan pamer ya, jam tanganku tuh dari mulai yang diamond sampai apa masih ada. Dan sampai sekarang, ya udah nggak ada aja gitu. I don't know, tapi jadi nggak ada say goodbye, perpisahan, sorry ya gue nggak bisa. Nggak ada. Ya, tiba-tiba ada masalah datang, setelah itu, tapi di posisi itu mama udah mulai agak oleng, dalam arti kata kejiwaannya udah oleng. Tapi mama udah sembuh setelah 2013. On off lah. Akhirnya aku ada ketemu sama kiai apa segala macam secara ini, tapi secara kehidupan finansial udah nggak bisa diselamatin lah ibarat gitu. Sampai dicari polisi Pak. Ya mereka menyewa polisi untuk menyari lah ya. Maksudnya nyari dalam arti kata minta pertanggungjawaban apa yang tapi akhirnya semua dari vendor lah. Jadi gini, mungkin akhirnya aku nggak ngerti ya, nggak tahu tuh, mungkin Pak almamaku udah baru aja meninggal. Iya. Oh iya, nyokapnya baru aja meninggal, papa masih ada alhamdulillah. Mungkin habisnya itu untuk membereskan hal itu semua. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya nggak ada sangkutan yang berarti. Ya pokoknya udah jadi selesai. Cuman kan kembali lagi aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku nggak tahu situasi bakal kayak gini gitu loh. Itu tepatnya 2010 awal. Wah nggak gila juga lo, nggak bersyukur sih. Bener, semua teman-temanku bilang aku gila, tapi aku bener-bener mungkin ya nggak gila, tapi mungkin aku udah hampir prosesan, aku tuh drop banget. Pastilah. Drop banget, terutama yang bikin aku drop adalah ngelihat mama yang biasa dia bekerja, dia punya ajudan, punya pegawai sekian banyak, punya ini biasa, itu yang benar-benar drop total. Gone. Jadi kalau orang terjun payung kan pakai payung, ini mah bener-bener jatuh. Jadi ibaratnya yang lu tahu mah, hari ini lu masih kaya, besok udah miskin gitu ibaratnya gitu. Itu bener-bener. Sorry. Iya bener Pak. Jadi kalau orang bilang yang namanya siang bisa berubah jadi malam, sekian detik Tuhan bisa merubah keadaan kita, itu mah aku rasain. Total. Oke. Itu aku di situ apa ya, maksudnya
eh eh, apa ya? Udah nggak tahu lah apa yang aku rasain. Makan cuman sekali gitu. Terus aku cuma waktu itu sampai pegang uang karena basicnya aku tadi cerita sama aku nggak pernah pegang uang. Ya nggak ngerti. Jadi cuman dompetku tuh isinya cuma credit card, cuma foto pacar. Bener ya, foto pacar, credit card, nggak ada apa-apa. Jadi uang cuma 10.000. Anjir. Dan pada saat itu aku lagi berada di lagu yang bagus. Jadi di situ juga takut. Lu kan harus pasti banyak permintaan dong. Lu nggak mau keluar. Jadi gini, ada beberapa job. Kalau kita job kan kita di DP kan. Ya. Sekian misalnya sekian persen. Betul. Tapi kan kita harus ada latihan. Betul. Kita harus persiapan kan itu kita cover dulu kan biasanya kan nanti akan di ini segala macam. Nggak bisa ambil kedua karena kita juga lagi dicari sama ada beberapa pihak berwajib. Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi benar-benar yang. Jadi lu ngilang karena keadaan sebenarnya. Udah itu apa ya maksudnya? Ya sedih lah ibaratnya. Lu berapa bersaudara? Aku kembar. Iya, lu kembar ya? Aku kembar, punya adik 1. Adikku juga nggak tahu apa-apa, pulang sekolah tiba-tiba dia dijemput suruh nginep di rumah temennya. Oke. Semua berarti mengalami shock yang seperti lu dong. Nah, adik lu, kakak lu, maksudnya karena pertanyaan kan, karena nggak tahu kan? Nggak tahu kita nggak tahu. Pernah nggak lu menanyakan orang tua lu, Mama kenapa sih kita gini? Karena keadaan mama waktu itu lagi oleng banget. Berarti lu nggak pernah menanya ke papa? Nggak pernah? Nggak pernah, papa nggak pernah cerita. Kalian bertiga pernah nggak? Kalau kita gini apa sih gitu? Gini dulu tuh salahnya mungkin mama papa dulu kalau mau janjian sama anak-anak nih, kita setiap Rabu disuratin di kamar. Makan malam ya, Hotel Mulia jam sekian. Oh, ada jadwal. Ketemu papa mama jam sekian. Gitu. Karena jadi mungkin papa mama sibuk kan apa segala macam, kadang ketemu di studio gitu. Jadi kita jarang banget untuk ngobrol di rumah lagi ngapain, pulang sekolah enggak gitu. Udah dengan dunia masing-masing itu yang terjadi. Jadi aku juga nggak mau nanya karena keadaan di situ udah kalau chaos lah ya. Kacau balau gitu. Oke. Sampai ditolong sama itu 2000 berapa? 2010. 2010. Oke, lu jatuh. Berarti lu tinggal di tante lu, akhirnya lu pindah segala macam. Apa yang keluarga lu lakuin dan apa yang lu lakukan? Sampai akhirnya bertahan terus. Nah, dari situ aku nggak apa-apa ya sebutin orang-orang yang mungkin cukup berjasa dalam proses perjalanan aku setelah jatuh gitu ya. Itu waktu itu aku di situ aku dapat nomor telepon ada Pak Rahayu, mungkin kalau kenal ya. Naga Suara. Bos Naga Suara Pak Rahayu. Aku ketemu sama beliau. Itu aku naik motor sewaan nyewa waktu itu 25.000. Oke. Nyewa sewaan karena sewa motor tetangga cuman kayak bensin. Itu aku berangkat dari Pamulang. Tahu nggak? Itu pertama kali aku bawa motor. Aku sampai sekarang bawa motor tuh nggak lancar. Ya ibaratnya lu nggak bisa naik motor, lo nggak pernah ya naik mobil. Aku nggak pernah nyobain yang namanya naik motor besar apa segala macam. Karena memang benar-benar naik mobil aku nggak terlalu suka. Motor. Nggak pernah aku jalan naik motor dari Pamulang ke kantor Naga Suara. Iya. Janjian sama Pak Rahayu waktu itu sore. Cuman aku waktu itu datang tuh jam siang. Itu aku baru makan setelah masuk ke ruangan Pak Rahayu, aku nunggu di masjid. Sampai begitunya. Gak ada duit loh. Gak ada, aku cuma bawa duit 10.000. Aku cuma bilang, ya kalau memang aku datang pulang ini nggak diterima kontrak atau nggak ada kerjaan apa-apa, ya udah aku pulang aja nih gitu. Oke. Sedangkan di luar sana, gua aja yang waktu itu nggak kenal sama lu aja gue denger lu kaya. Berarti yang kenal sama lu tahu dong lu orang kaya. Tahu. Waktu ketemu pasti ekspektasinya lu orang kaya. Masih ya. Lalu ketemu Pak Rahayu gimana? Nah, ketemu Pak Rahayu lucu. Datang Pak Rahayu tuh mengira aku mau ngajak kerja sama. Wah, duit nih datang nih. Ya kan? Oke, Bang nih mau ajak kerja sama, mungkin mau ada kerja sama apa atau apa segala macam lah ya dalam hal musik atau label. Datang, aku cerita, dia drop Pak. Pas lu ceritain. Terus gimana? Drop. Akhirnya
mungkin ya alhamdulillah thanks Parahayu juga, dia berbaik hati, aku dibikinin single 1 lagu Jomblo sama Parahayu. Naik ya waktu itu? Kurang naik. Masih kalah sama itu ya? Kalah Jomblo. Terus dari situ aku dapat project waktu itu ditolong juga sama udah pulang nih dikasih uang 5 juta. Oh langsung hari itu dikasih duit? 5 juta? 5 juta. Pergi bawa 10.000? Itu rasanya dapat uang 5 juta, ya Allah. Aku kasih ke mama sampai mama waktu itu sama papa lagi nunggu aku pulang. Jadi kita rumah tuh cuma sepetak, Kak. Mama pulang, aku pulang, mama papa lagi nunggu di depan. Pas aku datang, mama cuman gini, gimana mas, katanya. Ya alhamdulillah ada problema itu. Kita bener-bener dari situ kita beli nasi padang, makan sama-sama. Terus aku beli handphone tuh, beli handphone dulu warna merah, terus belakangnya dragon, yang penting bisa buat SMS. Itu jadi dari situ. Terus akhirnya aku di teks, dari situ mulai aku bisa buka Facebook, ada apa segala macam. Akhirnya ketemu sama manajerku lama, apa segala macam. Itu kita sampai nangis bertiga di depan makan nasi padang. Lu kasih tahu lu bawa duit 5 juta. Padahal zaman dulu tuh kita kalau makan di restoran bill 7 juta, 12 juta kalau zaman dulu tuh. Nah pas waktu itu nyokap lagi nungguin sama bokap. Lu bawa duit 5 juta. Lu ngomong apa? Ma ini nama Parahayu. Terus akhirnya mama telepon Parahayu makasih. Parahayu juga jadi kayak ngimpi yang nelpon mama, karena biasa deket sama mama kayak baik Bu Yula. Iya Bu Yula. Iya jadi iya ngerti gue. Gitu. Jadi semua sampai akhirnya tiba-tiba Pak Ian Juwana tahu. Pak Ian Aquarius. Sorry. Pak Ian Juwana tahu, Bu Acin tahu. Semua kontak lo? Iya, kontak aku. Dari situ, tapi kalau akhirnya yang nolong aku juga Pak Ian. Aku akhirnya dari Pak Ian itu, dari situ aku dikenalin sama DJ Sumantri. Nah DJ Sumantri ini bukan dikenalin, jadi DJ Sumantri ini waktu itu pernah bikinin single aku waktu zaman aku masih banyak uang itu, dibikinin. Akhirnya aku tinggal di DJ Sumantri. Setelah itu? Nah, aku tinggal di rumah DJ Sumantri di apartemen di Casablanca. Aku ngikut dia. Aku nemenin dia. Akhirnya sampai aku dapat project Sarini lagu. Berarti dia nolong lo ya? Dia Sumantri itu. Terus aku dibayar kalau nggak salah waktu itu 15 juta. Gede dong. Gede. Dari situ aku pindahin mama rumah kontrakan yang lebih besar. Waktu itu rumah kontrakan aku tuh per bulan 550.000. Nah, berarti 6 jutaan lah setahun ya? Iya. Terus akhirnya di situ mulai pelan-pelan berjalan sampai sekarang aku 550.000 per bulan. Berapa kamar Pak? Jadi di Pamulang jadi jadi ini kita tempat kita tidur. Ini ketemu kamar mandi, di luar buat jemur sama segala macam. Jadi cuma satu kotak gitu ya? Lebih kayak rumah petakan gitu kali ya? Iya, 5 kotak L4 itu ukurannya L4 lu lagi ya. Itu nyokap, bokap, lu sama adek lu bertiga? Berlima? Enggak, aku aja. Adekku karena waktu masih SMA jadi dia tinggal sama temennya, diselamatin. Ampun. Jadi kakakku waktu itu sudah berumah tangga. Jadi dia sama istrinya, kembaranku. Jadi aku aja yang awal. Aku terus kalau aku keluar kadang-kadang ini bukannya Mas saya Lambang. Iya, kadang-kadang orang bawain nasi uduk gitu. Ya Allah. Ini kayak dongeng sih Pak. Tadi gue ngedenger lu dongeng lu itu, yang pertama itu kayak yang, wih gila ya, Richie Rich banget kayak di film. Sekarang kayak di film lagi. Bener. Cuman film Ibu Tiri. Iya, yang sedih-sedih gitu. Bukan, waduh itu mah maksudnya gini ya, maksudnya aku nggak pernah cerita ini ya. Demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak pernah cerita ini. Mungkin kalau nanti ini tayangan juga rilis ya, banyak teman-teman juga yang rasa musik kaya atau apa segala macam ya. This is me now. Wow. Itu this is me now. Ya walaupun sampai detik ini aku alhamdulillah sudah sedikit survive gitu ya. Maksudnya aku punya pekerjaan yang alhamdulillah sudah baik, sudah mulai nyanyi lagi. Sudah bikin lagu lagi. Cuma memang 2010 sampai 2013 itu aku benar-benar yang mama tuh udah dikit-dikit mau bunuh diri, papa tuh dikit-dikit udah mau. Pokoknya jadi sensi semua ya. Akhirnya lu harus realize bahwa lu ibaratnya pada saat itu
Ya gue bukan mau itu, kalau kasar mah jatuh miskin. Betul ya? Sedih udah beyond kali ya, udah beyond dari sedih ya. Bingung bukan sedih lagi. Iya, jadi lebih kepada kayak ini mau gimana ya, kayak maksudnya kayak dunia tuh udah berhenti pada saat itu. Iya. Mau minta tolong siapa nggak tahu. Dan saudara ya ini kan pasti waktu lu lagi kaya saudara banyak yang ditolong kali. Bukan hanya saudara sih, maksudnya banyak teman-teman juga. Iya, gitu ya. Iya. Nggak ada. Jadi cuma 2 orang itu, ada Parahayu yang nolong lu pertama, ada DJ Sumantri. Ada satu lagi sekarang masih sampai sekarang apapun ceritanya ya. Ada namanya Mbak Ade Gajah, dia manajerku sekarang yang memang awal aku dari SMA. Dia itu teman gue. Iya. Itu teman gue. Itu sampai sekarang. Terus juga waktu aku harus bayar sesuatu, yang nolong aku waktu itu adalah Raffi Ahmad, dia transfer 5 juta sama Yadi Sembako 5 juta. Pantas Raffi jadi sultan. Ya, Raffi Ahmad tuh waktu aku telepon malam dia cuma gini. Dia nggak tahu keadaannya, dia cuma ngomong sama aku gini, bokap kemana bro? Ya karena Raffi juga bingung, karena Raffi kan dulu kalau ketemu aku cuma bilang gini, mudah-mudahan ya gue bisa kaya raya kayak lo, punya mobil kayak gini. Itu jadi sama Yadi Sembako. Sampai sekarang tuh aku kemarin ketemu Raffi waktu acara dia masih MC acara stasiun TV musik. Aku nggak sempat bisa balikin duit dia, sampai akhirnya aku bilang lagi, bro ini gue mau balikin, udah bro pakai aja. Sampai detik ini aku nggak ketemu Raffi lagi. Mungkin kalau one day aku ketemu Raffi, aku cuma mau ngomong sama dia, bro thanks ya, apapun ibaratnya, bro mau minta tolong aku apapun, aku siap bantu. Gitu, karena walau Raffi nonton tadi juga. Insyaallah. Thank you ya bro. Maksudnya ya aku bukan memamer, tapi memang kenyataan itu adalah orang-orang yang membantu aku. Orang-orang yang dulu ibaratnya gimana sama aku, udah kayak, ya itulah aku percaya ya, dimana kita bahagia disitulah orang ada. Tapi di saat kita susah, it's very common. Cuma memang aku tidak menceritakan ini sampai hari ini. Kenapa bro? Takut aku. Takut apa? Nggak tahu, aku dalam diri aku aja takut, dalam artinya gini, aku takut untuk menceritakan ini karena aku takut orang nggak nerima aku gitu loh. Oke. Jadi lu ibaratnya, jujur nih, aku pada saat mau ngobrol sama AA, aku juga punya ketakutan. AA nih masih berpikir ini, aku sekarang sampai detik ini walaupun udah mungkin nggak seperti dulu, aku masih punya rasa kalau ngajak ketemu teman-teman yang dulu, ayo Res ketemu, dia masih berpikir gue orang kaya nggak Iya. Kalaupun misalnya gue susah, mereka masih nerima gue gitu. Jadi kena mentalnya lama lu sebenarnya. Iya, cukup lama. Jadi tapi banyak teman-teman dekat akhirnya dari situ tahu aku keadaan kayak gini, dan aku selalu bilang, tapi aku dalam cerita ini aku nggak mau dikasihanin ya. Maksudnya dalam arti kata aku nggak. Kalau lu dikasihanin pasti lu udah ngomong dari dulu. Tapi aku lebih kepada maksudnya aku percaya, maksudnya ketika aku cerita ini aku ingin jujur, aku cerita ini aku lega, terutama di dunia industriku. Alhamdulillah. Dengan teman-teman yang nanti melihat tayangan ini, aku sangat lega bahwa aku sekarang bisa jadi diriku sendiri. Aku nggak datang ke teman-teman. Kadang aku gini, sampai aku nyanyi nih misalnya dibayar sekian rupiah, aku sampai bela-belain beli baju supaya orang nggak tahu dalam keadaan aku susah. Ngerti. Dan itu gitu. Dan maksudnya bagus, ketika aku cerita ini, aku ada pengen tahu. Iya, maksudnya ya udah aku kayak gini udah gitu. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya pelan-pelan sekarang aku so far baik. Bisnisku juga maksudnya berjalan, belum sukses lah, tapi aku sudah membaik terus. Terus mama juga yang jadi pukul lagi juga, kemarin mama baru meninggal. Iya. Mama meninggal itu banyak sekali orang yang bantu aku. Ada pengusaha namanya Fendi Harlin, ada Anto Jangkar. Ini nggak apa-apa aku sebutin. Aku harus sebutin orang-orang baik ini harus disebutin. Terus banyak orang-orang yang terdekat aku gitu, maksudnya yang support. Sampai mama meninggal tuh, mama cuma bilang sama aku, megang tangan aku gini, Mas, kamu kapan nyanyi lagi? Kapan di TV lagi? Mama pengen lihat deh.
Itu yang apa ya, buat aku kayak sampai mama sakit tuh harusnya mama mungkin bisa sembuh ya, tapi karena kita nggak punya kekuatan yang cukup karena mama cancer cervix. Mama cancer cervix dan itu perlu biaya yang sangat luar biasa gitu. Jadi karena nggak ada biaya. Ya ada sih biaya dibantu sama teman-teman, tapi nggak semaksimal dengan ngerti. dengan penyakit yang mama harus memang tangani itu kan nggak ada obatnya, memang harus kemoterapi, harus ini, harus betul. Ini makanan juga harus dijaga gitu. Jadi aku ya ngejalanin itu semua aku ikhlas. Nyokap pesan terakhirnya cuma itu. Kapan nyanyi lagi? Kapan nyanyi lagi? Kapan Mas? Lu digituin gimana lagi? Pak? Gimana? Yang sedang waktu itu lu lagi nggak nyanyi gitu. Gimana ya? Maksudnya hancur lah gitu. Maksudnya apa ya? Aku kalau dibilang ngebalas jasa mama tuh udah nggak bisa. Karena gini, nggak ada yang namanya Reza Herlambang kalau nggak ada yang namanya almarhumah Yula Heri Burhania. Bukan secara lahiriah aku dilahirkan di dunia karena nggak ada mama, tapi bener-bener teman-teman di luar sana Reza Herlambang itu ya karena almarhum Yula. Bukan karena aku. Aku cuma dititipin punya suara yang alhamdulillah lumayan, punya bisa skill lagu, ini, bisa bikin musik. Tapi untuk proses itu kan tahu lah zaman dulu nggak kayak sekarang gitu. Maksudnya banyak nggak bisa media, just one click away terus langsung jadi. Ada di YouTube, ada segala macam. Kalau dulu kan benar-benar kita analog promotion kan, benar-benar kita by radio, modal yang cukup besar dan segala macam. Jadi mama terakhir itu, terus mama cuma bilang sama aku jaga derajat ya Mas gitu. Maksudnya nama keluarga lah ya. Nama keluarga gitu. Jadi apa ya? Maksudnya tapi aku harus siap dengan keadaan ini dan aku percaya bahwa apa yang aku alami ini semuanya memang udah perjanjian aku sama Tuhan sebelum aku lahir. Lu bakal ini. Sudah dituliskan. Dan alhamdulillah aku survive sampai sekarang. Mungkin tapi aku bersyukur gini, mungkin pada saat kalau aku juga masih dalam keadaan jaya, mungkin aku nggak tahu, aku mungkin bukan jadi pribadi aku yang sekarang. Bisa jadi aku melakukan hal-hal yang negatif karena aku punya semuanya. Justru sebaliknya ya, dari yang lu alamin ini ternyata ada rencana baik yang sayang Allah sama lu ya untuk menyelamatkan lu di nantinya. Gitu. Mungkin aku mah udah nggak bisa berkata-kata, udah nggak bisa gimana. Jadi itu yang kejadian kenapa Reza Herlambang ini menghilang. Karena bukan mau menghilang tapi gilanya ya Pak, sorry punten. Nggak ada satu media pun yang menceritakan itu karena nggak tahu. Jadi lu nggak mau muncul karena lu dicari waktu itu sama polisi, keluarga lu lah ibaratnya. Wow men. Nggak ada yang tahu. Banyak kontrak yang mau lu manggung, lu nggak berani muncul. Ya Allah. Jadi sebenarnya lu making money bisa pada saat itu, tapi resikonya lu ketahuan lu di mana ya. Allah. Nggak tahu. Dan mama memang nggak bolehin aku itu. Jadi aku benar-benar menunggu bantuan dari kanan kiri support. Aku nemenin DJ Sumantri, dia mixing, aku temenin, terus dikasih kalau aku pulang dikasih duit sama dia. Aku pulang naik kereta. Itu pertama kali aku naik kereta sampai aku nyasar. Aku nggak pernah naik kereta. Ya nggak pernah lah. Lu kereta lu nyewa kata lu. Enggak. Bener aku sampai nyasar. Aku pulang dikasih duit, aku udah selesai nginep sehari di Pamulang, aku balik lagi ke tempat DJ Sumantri gitu. Thanks ya DJ Sumantri. Terima kasih buat semua orang-orang baik. Itu jadi kalian memang habis semuanya habis banget. Terus aku cuman gue memang nggak bisa ngebayangin sih. Ya pasti yang tadinya lu semuanya nggak tahu udah ada yang ngurusin semua serba ada. Tahu-tahu realize lu kayak ngimpi dong ya. Ini kalau daya hayalku ya, aku kadang ngobrol sama masih gini. Aku masih kadang-kadang kalau mau flashback ke belakang aku kayak gini.
ini jangan-jangan juga bagian masih dari mimpi. Karena aku bener-bener lagi main PS di rumah, di kamar. Gila sih. Cuman ganti celana jeans, pakai jaket hoodie, keluar rumah dan aku nggak kembali lagi ke rumah itu. Gila sih itu. Sama sekali aku nggak bawa apapun. Kalau aku tahu keadaan asa pengen ngomongin ya, mah balik lagi dia cuma mau ngambil barang gitu. Apa gitu ya. Kan sampai sekarang kayak gitu. Kalau lewat rumah aku gini, kok aku nggak balik lagi ya ke rumah itu? Kenapa sih? Gitu. Pernah masih kayak gitu. Wah gila sih. Gitu. Jadi kalau dibilang bingung teh, bingung ah. Ya benar-benar lagi main PS sendiri. Jadi benar-benar rumah kayak ibaratnya semalam benar-benar hilang semua ya. Hilang Pak. Tiba-tiba dari satu dunia ini tiba-tiba pindah. Pindah teh udah di dunia itu gitu. Dunia kayak bangun tidur gitu. Lagi tidur dibawa gitu ya. Bangun kayak dia gitu. Gitu ah. Wow. Ya jadi akhirnya kejawab lah. Kejawabnya tapi dengan wow dulu gue nih. Gila juga sih. Kenapa nggak bisa? Malah justru waktu itu kalau misalnya cerita lu tadi lu nggak ceritain. Pada saat lu lagi tahu-tahu nggak punya uang. Kan panggung banyak yang mau. Nggak bisa teh karena gak itu. Nggak boleh muncul. Nggak bisa. Nggak boleh muncul. Nggak boleh muncul. Karena kalau muncul pasti akan jadi polemik perusahaan yang nanti gimana-gimana. Karena keadaan mama tuh lagi bener. Mama tapi tuh, memang nyokap juga ngejagain nama lu kali. Itu mama takut tuh, kena infotainment segala jadi kalau jam 2 malam tuh mama gedor-gedor ubin setiap jam 2 malam dar aku yang kadang melukin. Bener-bener sampai mama papaku pernah nyewa mobil terus tidur di pinggir rel kereta api di bawah pohon di parkir situ aja tidur situ saking nggak ada tempat. Sama lu waktu itu aku lagi masih di rumah tante. Mungkin dia mau cari kontrakan atau apa gimana gitu. Bener itu. Gila tough tuh. Cerita lu gue aja merinding Pak denger cerita. Gak semua orang bisa kayak lu Pak. Jadi ini aku nggak apa-apa ya. Maksud aku baru cerita ini ke AA gitu. Maksud cerita ke AA maksudnya ya inilah aku. Tapi alhamdulillah aku juga sekarang sudah more better. Gitu. Walaupun ibaratnya belum stabil yang bagaimana gitu, tapi aku more better. Sampai kadang-kadang Res lu nyanyi ya, bisa nyanyi lagu dangdut, bisa ini. Loh, bisa. Ini gini. Ini juga yang mau gue tanyain. Pada saat itu yang gue dengar TV atau panggung, kalau lu bayar sedikit nggak apa-apa, nyokap karena udah mempersiapkan, lu mau dibayar sedikit nggak apa-apa, malah ibaratnya gue bayar cuma 5 juta perak, biaya produksi lu udah ratusan juta sendiri. Itu kan yang nggak tahu cerita ini, mau nyawa lu juga sungkan kali. Jadi kadang ada beberapa teman Iyo sama teman-teman TV ya suka gini, gua mau bayar berapa Resa? Itu kejadian. Sekarang dibayar berapa aja mau? Ya berapa aja mau. Ibaratnya gitu ya, bukan yang harus standarisasi begitu. Ya karena memang aku halal dan memang ya aku butuh buat aku hidup kan. Gitu. Karena pada prinsipnya sebetulnya aku dari dulu juga nggak pernah milih-milih. Cuman kalau dulu makan karena boloon, ternyaho teh hayu teh nyanyi gitu. Boloon banget dulu mah. Kalau sekarang berarti ya takutnya ada orang yang berproses. Karena kalau gue nih tadi berpikir kalau gue jadi temen atau kerabat nyokap apa bokap atau apa, bayar lebaran mahal, gitu. Mau malu mau manggil juga, ya kan? Dan itu mah disampaikan langsung sama aku. Ada yang nyampein langsung sama Mbak Ade, Mbak Gajah manajer aku disampaikan mau bayar berapa? Reza mau emang dia dibayar gitu. Buat yang lihat semuanya, Reza emang udah nyanyi. Jangan berpikiran yang kayak gitu. Kalau memang nyanyi silakan. Kontaknya nanti gue kasih di bawah. Jadi silakan. Amin. Itu. Dan bikin lagu juga kan? Lu sempat bikin lagu? Bikin lagu. Awal aku jadi bikin lagu tuh itu dari Sumantri. Oke, buat Sarini. Sarini lagu yang mana? Kau yang telah memilih aku. Iya. Itu kan meledak. Udah banyak duit? Belum. Hah? Maksudnya kemarin? Tapi dibayar. Dibayar. Terus kan ada royalti Pak? Belum. Waktu itu top download loh itu. Ya. RBT ya? RBT. Nggak spektakuler yang aku nggak tahu sih ya karena aku nggak ngerti. Industri. Aku nggak ngerti bagaimana apa segala macam, tapi aku menerima indikasi tapi
gimana ya aku ngomongnya gitu. Nggak gini, lu dibayar. Mm. Dibayar pada saat, boleh nggak gue tahu berapa dibayar? Waktu itu dibayar 5 juta. Oke, 5 juta. 5 juta itu biasanya cuman buat kayak fee jasa kita ya, nyiptain. ini bukan. Sebenarnya itu kayak down payment lah. Down payment. Uang di depan. Karena lu ngambilnya pasti duitnya dari royalti. Nah, royaltinya kan gede. Taunya gede itu dari mana? Ya nggak, top download satu udah pasti. Terus YouTube-nya juga kan lu lihat di YouTube nanti lihat search. Itu kalau itu lagu lu ya. Sendiri kan, lagu lu sendiri. Sendiri. Tuh, tunggal lagi. Laguku sendiri. Itu ya ibaratnya ya eman lah dapat. Enggak. Bisa, Pak. 100,000 aja, 100 aja enggak kok. Oh iya. Ya mungkin di situ. Follow on, gara-gara follow on. Tapi lu harus gua kasih tahu, lu harus urus itu, Pak. Tahu nggak? Aku tuh ya sekarang dari mulai master albumku dulu, nggak ada di yang semua kayak di YouTube itu apa segala macam orang upload, itu bukan aku yang upload. Oh, orang lain upload. Terus aku nggak pernah aku bikin lagu buat siapa, royalti ini. Aku sampai sekarang belum ada 1 rupiah pun enggak. Lu nggak ikut publisher? Belum ikut apa-apa. Ade, Hendy tuh, ada ini harus diurusin ini. Bener. Karena ada teman-teman gue juga yang ngurusin publisher ya, memang mereka ngurusin tentang hak-haknya musisi. Pak, banyak Pak duit lu sebenarnya di luar, Pak, yang harus lu tagih gitu ya, harus. Itu hak lu soalnya. Iya. Oke, lu bikin lagu, lu masih nyanyi juga sampai sekarang. Tapi malah gue sempat ngedenger lu menjadi kerja biasa juga. Jadi aku pernah, ya salah satunya adalah namanya Fendi, terus ada Anto Jangkar, aku juga sempat bantuin mereka. Alhamdulillah dia orang-orang baik yang support aku. Ya makanya dari situ sampai sekarang alhamdulillah ya lagi merintis pelan-pelan. Lagi pengen bikin single lagi ngumpulin apa namanya ya biayanya dan lain-lain, karena kan aku nggak di kontrak label kan di sekarang kan. Aku udah kerja sama dengan. Ini berarti lu nggak ada kontrak, nggak ada publisher, nggak ada segala macam. Aku ada kerja sama satu, tapi ini ya dari Kak Fendi tadi. Jadi ya mudah-mudahan itu semuanya juga lancar. Cuman sebelumnya kan aku memang belum pernah dan tidak ada label yang aku tidak desain sama label, karena aku juga tidak mengajukan diri atau bagaimana ngirim demo apa segala macam. Juga mungkin teman-teman di luar sana juga berpikirnya masih ya Reza begitu karena everything is okay lah dia gitu. Enggak sampai detik ini juga banyak teman-teman yang mungkin melihat aku bahwa ya dia nggak ke kita juga karena memang duitnya loba, gitu. Duitnya banyak gitu. Ya, itu mulai sekarang berarti harus dikerjain, maksudnya harus dipikirin. Wah, men. Aku sih cuma maksudnya ya dalam kita ngobrol gini ya, maksudnya aku sharing antara ya udah seperti aku sendirinya gitu ya. Di luar kita temenan musisi, maksudnya aku cuma mau menceritakan apa adanya aku cuma pengen ngilangin beban aku. Ya, aku cuma pengen ngilangin beban aku. Tapi nggak apa-apa ya, gue akan serilis ya. Nggak apa-apa. Aku juga justru malah terima kasih aku bisa sharing sepatunya, karena kalau diceritain detail juga kayaknya nggak cukup ya kalau sekian jam, karena banyak banget proses. Aku lebih cerita garis besarnya aja bahwa ya kehidupan aku tuh pernah mengalami yang namanya hidup di atas kayangan sampai yang benar-benar bukan napak tanah lagi ya, minus udah di bawah tanah itu di bawah ketiban tanah, bener-bener yang udah ibarat ikan teh ngap-ngap gitu. Tadi tanah napak kayak nak kubur. Ya bener. Atau enggak sampai teman-teman tuh, aku baru main media sosial lagi ya, kayak TikTok atau Instagram gitu, aku baru main lagi. Kenapa banyak mereka pada nanya kenapa Reza nggak nikah? Ayah gosip ini apa segala macam, dibilang jangan-jangan dia suka sama sejenis apa segala macam. Takut apa? Takutnya aku gini, maksudnya ekspektasi tinggi cewek. Oke. Sampai detik ini aku masih takut ketemu teman-teman lama atau teman baru yang mengetahui Reza Herlambang tentang aku. Dan ini aku masih takut kadang ketemu mereka, takutnya maksudnya gini,
Karena aku gini, aku kalau mungkin dengan aku bisa cerita ya, sama teman-teman aku belum tentu bisa cerita. Maksudnya kayak sebagian sih udah ada yang tahu, tapi sebagian besar ini belum ada yang tahu, sampai kayak teman-teman TV, teman-teman media itu nggak ada yang tahu bahwa aku, karena takut cerita bahwa ketika aku cerita, you will be accept me or not. Iya, ngerti. Gitu. Jadi aku yang tapi berarti sekarang setelah cerita ini semua orang udah tahu. Iya, dan aku lega sih. Dan memang gini sih, lu lebih enak sih sekarang tahu siapa nanti temen lu. Iya, betul. Tahu siapa yang sayang sama lu. Betul. Tahu siapa yang memang menghargai karya dan skill lu. Iya, betul. Bukan karena siapa. Kalau dulu mungkin karena siapa. Yes, betul. Sekarang mungkin lu lebih lega lagi karena memang begitu orang minta lu, karena memang lu. Iya. Bukan siapapun. Dan orang satisfied sama maksudnya hasil kerja aku selalu ajak teman-teman kerja sama kayak, "Res, nyanyi yuk di sini, ayo." Oke. Budget segini, insya Allah ayo. Yang penting maksudnya aku bisa kasih manajemenku, segala macam aku bisa hasil, ayo insya Allah. Mudah-mudahan yang kedua ketiga lihat dulu kerjaku, ibarat gitu. Berarti lu harus keluarin lagi single, Pak. Pengen. Ingat lu pesen nyokap terakhir apa? Iya itu. Keluarin single lagi. Dan memang sampai sekarang, area lu yang dulu dance cowok sambil nyanyi itu nggak ada sekarang, nih kosong nih. Bener. Mumpung masih kosong, lu balik lagi gitu. Iya, mau banget. Ya, maksudnya mudah-mudahan lah. Gue bantu promoin lu. Amin. Terima kasih. Maksudnya Mama udah kasih aku warisan yang begitu luar biasa lah. Maksudnya buat Resa. Maksudnya sampai detik terakhirnya aku juga belum bisa bales apa yang Mama udah kasih itu nggak bisa lah, harus bales. Terus kadang suka suka masih linglungnya, ya Allah, maksudnya terima kasih ya. Sampai yang bikin sedih tuh gini, sampai detik Mama terakhir nggak ada, aku masih belum jadi orang gitu, gitu dalam tanda kutip maksudnya bahwa ya Allah, Mama udah support aku setengah mati gitu. Maksudnya dalam arti kata setengah mati sampai aku jadi orang, sampai ngejaga, ibaratnya ini maaf nih, waktu kita keadaan bangkrut aja dia masih cari hutangan buat anak, Pak. Ya. Aku pernah nyanyi waktu itu di satu acara, Mama sampai pinjem, dulu ada di komplek itu ada namanya bank keliling gitu ya. Dia pinjem untuk aku beli baju buat nyanyi. Jadi kalaupun aku sukses diizinin sama Allah gitu, aku cuma pengen bikin Mama bahwa apa yang udah Mama mulai, happy ending akan Resa bikin supaya Mama buat Mama bangga gitu. Tapi sebenarnya nyokap lu udah bangga dari lu lahir sebenarnya. Iya, insya Allah. Cuma memang di sini lu. Aduh. Amin. Amin. Iya, gitu. Jadi aku juga nyokap mungkin gak ngasih lu rumah, gak ngasih lu apa segala macam. Ini warisan terbesar. Cuman ini warisannya. Lu gak bisa bikin Resa Herlambang. Betul. Resa Herlambang. Aku selalu bilang, bukan aku nggak berterima kasih sama teman-teman atau manajemen atau siapapun atau pencipta lagu atau siapapun, tapi tidak ada Resa Herlambang secara di dunia showbiz, Resa Herlambang secara penyanyi ya, bukan Resa Herlambang secara personal. Resa Herlambang penyanyi itu tidak ada kalau tidak ada almarhum Yula Heri Burhania, tidak akan ada. Dan itu dengan segala macam effortnya ya, lu boloon pada saat itu, lu nggak mau disuruh nyanyi, disuruh ini, nyokap ngegendreng lu luar biasa ya. Sampai dia kalau aku nyanyi, aku salah dia melotot, Pak. Iyalah, kesel. Bener. Gua aja denger kesel. Pernah ini kejadian lucunya, aku nyanyi dulu pakai anting gitunya, so gaya-gayaan gitu. Oh, lu di anting emang? Enggak ditindik. Oh, udah dijepit. Dijepit. Iya, magnet. Itu tadi ya, ini bukan pamer. Dia dulu kan ini satu krat nyanyi. Beliannya hilang. Udah kayak keplek wae magnetnya. Hilang. Marah dia tapi sampai begitu. Itu gitu. Karena kan dulu R&B gitunya pakai anting. Lu mah enggak menyesal?
Waktu hilang gak besar. Nggak ngerti aku mah apaan yang saya bodo amat gitu. Sekarang masih ada yang lu mau Kalau dihilangin? ada itu aku cari. Astagfirullahaladzim ya Allah sampai gitu. Aduh. Sampai begitu. Nah, cuman gini, Sa. Ada satu lagi. Kalau lu waktu itu ngerti, gue jadi rada rebay anjing. Kalau pada saat itu lu ngerti, itu Allah luar biasanya. Kalau lu ngerti, lu pasti pas drop, lu lebih sakit lagi. Iya. Untungnya dia dikasih gak ngerti. Jadi akhirnya cuman ada pertanyaan, kenapa sih? Kenapa sih? Kan kalau orang ngerti nih, ibaratnya kayak tadi lu hilang gitu. Lu mah udah biasa aja udah hilang. Numang belikan. Yang ngebeliinnya yang sakit. Gak tahu harganya, cuman tahu itu bagus. Nah itu. Jadi Allah ngasih lu gak ngerti, jadi akhirnya ya udah barang-barang gua nggak tahu juga harganya, bro. Pengen main PS lagi, paling gitu doang. Iya. Pengen ngambil baju kesenangan gua, gitu. Jam gua, cuman gitu doang, simple aja gitu. Aku pengen banget balik ke rumah itu, maksudnya kayak bener-bener keluar tuh, assalamualaikum goodbye bener. Aku kalau lagi ngelewatin rumah itu suka. Pernah nggak lu ngelewatin lagi sengaja? Sering. Lemonizing ya? Sering, jadi kayak kok nggak masuk ya ibaratnya gitu. Pernah lu parkir depan rumahnya ngeliatin doang? Iya. Nggak masuk. Iya, perasa berarti. Ya, aku sampai gitu, cuma aku selalu bilang gini, oh ya Allah mudah-mudahan saat ini engkau percayalah aku dititipkan rezeki itu sama engkau supaya aku bisa. Tapi banyak pelajaran yang bisa diambil, maksudnya banyak hal lah yang bisa aku ambil. Bukan banyak lagi, ini memang tempatnya. Ya ini, aku mungkin gak ceritain semua detail lah di sini. Tapi ini aja cerita garis besar loh. Ini kalau ada produser jadi film, Pak. Filmnya atau judulnya misalnya Mendadak Miskin. Bisa. Bener. Ya ibarat karena lu kayak di film-film, Pak, beneran. Kayaknya on top gitu. Kalau dipikir-pikir gila gue kayaknya dulu on top. Lu kalau cuman yang tadinya cuman ada doang ya itu ya sakit tapi nggak sakit kan. Kalau berarti dari atas ke bawah gitu kan nyesek, Pak. Bener. Iya benar sih. Lu nggak gila juga, alhamdulillah. Aku kadang kalau ingat-ingat zaman itu sampai gini, ya Allah nauzubillah min dzalik, jangan sampai aku tahu ke tahun itu. Kalau ingat, dan aku kalau lewat rumah yang aku ngontrak itu aku sampai semua badanku merinding, ya Allah. Iya pasti. Apa? Karena mau ketakutan di situ. Kayak lu balik lagi ke zaman dulu ya. Allah, bener deh aku bilang ya Allah, mudah-mudahan 7 turunan jangan sampai aku gimana. Tapi banyak pelajaran lah yang aku ambil. Ya mudah-mudahan aku bisa bikin almarhum mama bangga, itu aja sih target aku sekarang. Harus, berarti lu harus bikin single lagi. Amin, insyaallah. Sok mangga, gue tungguin. Ini pasti juga banyak yang nungguin lu. Dan gue yakin juga pasti banyak kalau mau ada yang kangen sama Reza Erlambang, kontak, jangan ragu-ragu. Kalau dulu lu anggap adalah aduh ntar mahal apa segala macam, sok nego heula, nama negosible. Insyaallah. Tapi gila, lu tapi gue salut, lu masih ada berdiri di sini. Lu masih ada dengan beberapa karya lu lagi yang lu bikin lagi. Lu masih stand up di kaki lu dengan yang biasa aja. Padahal sudah gila-gilaan cerita yang lu laluin itu tadi. Dan lu survival, man. Ya ibaratnya kalau orang perang teh ditaruh di hutan tapi nggak ada latihan, tiba-tiba dipakain baju perang ya. Gitu. Jadi nggak tahu ini cara mau nembak kemana apa segala macam. Tiba-tiba ditaruh di tengah hutan, dibawa taruhin senapan, pakai baju tentara gitu. Tah lawan musuh beneran lagi ya, bukan latihan gitu. Jadi beneran yang kata orang ya, mendingan lu ketahuan lu berantem, lu tahu siapa yang lu pukul. Ini tuh nggak tahu. Ini siapa yang mau gue pukul? Siapa yang mau dilawan? Aku bener-bener 2010 itu bener-bener buat aku udah berpikir duniaku berhenti sampai di situ. Wow. Aku udah bener-bener nggak tahu bisa ngelanjutin besok tuh gimana, ini gimana, udah nggak tahu bener. Sampai aku ada orang tetanggaku ya, dia punya kafe kecil-kecilan waktu di Pamulang tuh. Aku lupa ya Allah namanya siapa. Dia ini nyampe nyanyi aku di situ. Itu difotoin orang. Oh ini Reza Erlambang, ini Reza Erlambang gitu. Dibayar? Entah. Ya karena aku besoknya dibawain makanan sama dia. Wah.
Saya juga ada tempat gitu Nah, aja. boleh. aduh. Gitu jadi Wah. ya ini beneran, ini cerita beneran yang aku nggak pernah cerita ke, maksudnya secara on cam, media, TV, karena buat aku juga mungkin setelah ini kalaupun misalnya aku ditanya lagi tentang hal gini, aku ya juga udah lu akan terbuka lagi. Kan? Terbuka, tapi maksudnya aku nggak mau ngejual ini, Iya. Aku cukup cerita di sini sama AA bahwa aku anggap ini kan kita cerita antara adik dan kakak gitu. Dan buat aku mudah-mudahan aku bisa jadi orang yang lebih baik, bisa berkarya lagi, bisa berbuat baik sama orang nantinya gitu. Dan, aminin semuanya, amin. Dan sekali lagi gue juga terima kasih sama orang-orang yang udah bantu aku, Raffi, Yadi Sembako, DJ Sumantri, Pak Rahayu, Mbak Ade Gajah, tuh orang terdekat aku, terus Fendi Harlin, Anto Jangkar, yang tapi banyak Kak, cuman aku nggak bisa sebutin satu-satu, tapi yang memang dalam on that moment yang kritis-kritis. Itu orang-orang mereka yang itu, yang aware, care, dan ada. Itu yang aduh luar biasa. Gue sekarang tinggal nungguin kalau memang bener lu survival. Gue tinggal nungguin lu berkarya lagi, lu balik lagi kayak dulu. Bener-bener lu yang Reza Herlambang yang dulu yang dikangenin orang balik lagi. Dan mudah-mudahan cerita lu menginspirasi banyak orang untuk. Ada yang suka orang gini, aduh gue kok sedih banget. Ini sedih banget, gue bilang, ini yang sedih banget. Dan kenapa Reza bisa, kenapa kita nggak yang lain juga bisa, gitu kan ibaratnya. Untuk aku gitu. Pelajaran ini semua Kak, aku cuma ambil rumus satu. When we believe for anything that happen to us, gitu maksudnya, it will be happen. Jadi maksudnya aku kunciku adalah yakin. Kayak misalnya aku, kenapa, dan ternyata kita selagi masih di dunia ini, itu karena aku berpikir kemarin stop, ternyata buktinya aku bisa. Kebayang gak sih aku dengan uang 10.000 tidak punya apa-apa, dalam mereka tidak punya apa, benar-benar minus, tidak tahu mau ngapain. Sekarang aku itu 2010, 2023 aku bisa sekarang duduk bareng sama masih bisa pakai baju masih ini, masih gitu. Pakai mobil, masih pakai mobil gitu. Maksudnya itu nggak pernah terfikir dan termimpi lagi ketika 2010. Benar-benar aku pikir itu udah berhenti duniaku di situ. Iya, ngerti. Walaupun juga banyak kesalahan yang aku perbuat, dalam arti kata I'm not a perfect human gitu. Maksudnya banyak kesalahan yang aku buat, tapi buat aku sampai kadang teman-teman usia di atas aku sering sharing sama aku, karena mungkin your experience belum tentu sama sebesar experience gitu. Tapi buat aku itu jadi satu hal yang bersyukur dan membuat aku harus menjadi diriku sendiri. Aku harus jadi diriku sendiri, aku harus jadi apa adanya. Ketika aku susah, aku susah. That's the power of believing yourself sebenarnya. Ya, betul. Aku percaya bahwa apapun yang kita lakukan, insya Allah niatnya baik, insya Allah semua akan berjalan baik. Aku juga percaya bahwa semua pasti ada masanya kok gitu. Dan aku yakin kejadian ini juga pasti punya hikmah tersendiri gitu buat aku. This too will pass ya. Iya. This too will pass. Gitu. Wow. Ini cerita lu luar biasa. Gue speechless sebenarnya. Sampai yang gue mau nanya kejawab semua sama lu. Lu cerita dengan cerita lu, gue udah gak perlu nanya lagi karena aja dari tadi gue. Ya gue tahu akhirnya kenapa lu menghilang gitu. Dan aku kenapa akhirnya menceritakan ini, karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan, lu hilang kenapa, dan itu kadang aku sulit menjawabnya. Ya, ngerti. Karena buat aku mau ceritanya dari mulainya dari mana dan gitu. Untuk apa nih, purpose-nya apa gitu ya. Tapi aku di momen ini alhamdulillah diberi kesempatan sama untuk aku bilang bukan curhat dalam arti kata kita sharing. Buat aku rilis banget bahwa buat teman-teman yang belum tahu keadaan aku atau bagaimana, bukan untuk dikasihani atau bagaimana, aku tidak mau, aku sama sekali tidak mau
ibaratnya yang digimana-gimanain aku nggak mau. Aku oke aja, aku fine aja, aku happy aja. Tapi aku cuma just want to know teman-teman ya yang tahu aku dalam keadaan bagaimana. Kalau kalian dulu menerima aku dalam keadaan aku punya uang, mudah-mudahan dengan keadaan yang kalian tahu sekarang kalian masih menerima aku. Itu sih poin aku. Pasti. Gitu. Karena gitu lu juga terus terang kita nggak ada yang tahu. Karena kita juga salah satunya adalah yang appreciate sama lu, sama karya lu ya. Bukan karena kan gini, sorry saya. Lu dimodalin diapain kalau tetap lu nggak bagus sih jadinya juga tetap nggak bagus. Tapi lu juga kan bagus karena lu juara juga di Asia bagus gini. Lu punya talent di situ. Gitu. Malah justru kita yang nggak tahu kenapa. Mungkin banyak juga orang lain di luar sana yang lu juga nggak tahu lu tuh siapa. Orang kaya kah nggak ada yang tahu. Cuma ngilang. Kenapa sih ngilang? Sebenarnya as simple as that, right? Benar. Tapi ternyata wow ceritanya roller coaster. Roller coaster itu benar-benar roller coaster gitu. Nah sekarang aku dalam roller coaster the past when you up udah ngalamin gini. Sekarang aku lagi dalam perjalanan mudah-mudahan bisa. Going up ya. Jalan dan finish dengan baik lah gitu. Wow. Gitu. Thank you udah mau sharing di gua. Aku yang makasih maksudnya terlepas apapun aku makasih sama dalam arti kata dikasih ruang untuk bisa cerita, terus mudah-mudahan bisa berkarya sama-sama. Ayo. Terus aku sekali lagi bukan mau jual kesedihan atau bagaimana, tapi aku cuma pengen rilis bahwa this is me lah ya. Supaya gak ada yang nanya-nanya lagi lah ya, udahlah ya. Udah pertanyaan udah ya aku ngilang karena ini. Ya gue terhormat sekali lo mau di sini ya untuk mengasih tahu itu. Jadi biar banyak yang tahu lo juga kemana. Tapi gue yakin kalau garisan lo udah bagus pasti akan. Amin. Thank you banget. Pokoknya sekarang gini, Reza Herlambang masih ada. Masih. Dan sebentar lagi Reza Herlambang is back. Amin. Right? Yes. Kita doakan cepat-cepat itu terjadi. Amin. Dan bareng-bareng kita sepanggung-sepanggung lagi kayak zaman dulu. Ya Allah, amin. Kita jalan lagi apalagi kalau mudah-mudahan aku bisa masih memberi kepercayaan buat teman-teman di sana yang mau pakai skill aku. Amin. Gitu. Dan kalau ada yang mau kontak apa segala macam, mau panggil untuk nyanyi lagi sok mangga. Jadi udah ada nih, udah ada. Sekarang mah udah mau kemana-mana. Nuhun. Aduh, makasih. Gue seneng banget lu bisa menceritakan ini dan gue seneng lu mau balik lagi, itu yang paling penting buat gue. Dan lu tough man. Amin. Salam buat semua orang terdekat lu. Amin. Dan anything you want me to help you, just call me. Just talk to me aja. Siap. Gue akan support lu. Amin. Terima kasih. Sekali lagi juga di sini mungkin aku belum pernah menyampaikan yang tadi aku sebut namanya secara langsung. Aku udah lama gak ketemu Raffi, udah lama teman-teman yang belum kemarin yang udah bantu aku gak lama. Sekali lagi thank you so much atas semua yang udah kalian bantu sampai aku masuk liang lahat. Aku gak akan lupa jasa kalian dan mudah-mudahan aku bisa gantian balas apapun yang teman-teman sudah lakukan sama aku yang terbaik. Selagi aku bisa 24 hours aku akan siap ready lah. Juga nuhun pokoknya anything maksudnya kieu datang siap. Kita bikin sesuatu lah nanti ya. Ntar sama Raffi juga kita bikin lah sesuatu gitu, apa. Terima kasih. Tapi kita yang siapapun pasti gue yakin yang membantu lu. Lu sukses kita udah happy. Amin. Terima kasih ya. Oke, thank you banget ceritanya. Thank you. Thank you pisan. Nuhun Sehat terus. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih buat kalian semuanya. Nanti gue kasih link di sini ada Instagramnya Reza, ada TikTok. Ada TikTok, YouTube baru mau bikin YouTube ya nanti juga bikin. Amin. Dan lagu-lagunya nanti bentar lagi akan naik, akan ada yang originalnya lagu-lagunya dari zaman dulu ada semua nanti betul. Dan kontak personnya nanti ada di sini juga. Amin. Oke, thank you banget semuanya. Reza, thank you. Thank you ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan follow Reza ya. Thank you. Oke, bye. Bye. Bila aku harus mencintai dan seperti itulah cintaku.
untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.